Shalom, selamat datang pada ibadah Minggu Gereja Kristen Oikumene di Indonesia, Jemaat Depok 1. Ibadah Minggu pada pagi hari ini akan dilayani oleh hambanya, Pendeta Iren Monalisa Tetelekta SSI Theo, Gembala Sidang GKO Depok 1. Ibadah sekolah minggu akan dilaksanakan pada Minggu 19 Februari 2023 pukul 7.30 di GKO Depok 1. Persiapan pengasuh sekolah minggu akan dilaksanakan pada Minggu 19 Februari 2023 pukul 11 di GKO Depok 1. Bagi orang tua yang mempunyai anak masih di bangku SD dan membutuhkan nilai dari gereja, dimohon untuk memperhatikan beberapa hal berikut. Ibadah Remaja Taruna akan dilaksanakan pada Minggu 19 Februari 2023 pukul 7.30 di GKO Depok 1 lantai 2. Persiapan pengasuh Rentar akan dilaksanakan pada Jumat 24 Februari 2023 pukul 8 di GKO Depok 1. Chit Chat in Christ Komisi Pemuda akan dilaksanakan pada Minggu 19 Februari 2023 pukul 16.00 di GKO Depok 1. Pelatihan paduan suara Komisi PW akan dilaksanakan pada Minggu 19 Februari 2023 pukul 11 di GKO Depok 1. Sharing Alkitab Komisi PW akan dilaksanakan pada Kamis 23 Februari 2023 pukul 17.00 di GKO Depok 1. Senam pagi Komisi PW akan dilaksanakan pada Sabtu 25 Februari 2023 pukul 7 di GKO Depok 1. Latihan paduan suara Komisi Pelpri akan dilaksanakan pada Selasa 23 Februari 2023 pukul 19.00 di GKO Depok 1. Gerakan Baca Alkitab. Daftarkan diri Anda melalui WA nomor berikut ini. Doa puasa Komisi PI akan dilaksanakan pada Sabtu 25 Februari 2023 pukul 6 pagi sampai 6 sore. Persekutuan doa mengakhiri aksi puasa akan dilaksanakan pada pukul 5 sore di GKO Depok 1. Pengambilan Natura. Bagi jemaat penerima bantuan Natura, pengambilan Natura dapat dilakukan hanya di hari Minggu ketiga setelah ibadah utama Minggu pukul 9 pagi di gereja. Berikut ini adalah dokumentasi renovasi Pastori 1. Untuk mendukung pelaksanaan renovasi tersebut, maka akan diadakan persembahan khusus sebanyak 2 kali pada minggu kedua dan keempat setiap bulan. Mohon agar jemaat dapat turut berpartisipasi.
Hari Minggu, Bapak Ibu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, sebelum kita memulai ibadah kita pada pagi hari ini, mohon perhatiannya bagi Bapak Ibu semua untuk menjaga ketertiban selama ibadah berlangsung, untuk handphone dinonaktifkan atau di dalam silent mode. Bagi Bapak Ibu yang membawa putra-putrinya, mohon kerjasamanya untuk bisa dijaga selama ibadah berlangsung. Ibadah kita pada pagi hari ini akan dilayani oleh Gembala Sidang kita, Ibu Pendeta Iren Tetelepta. Jemaat, kita akan mengambil saat teduh. Sebelum kita memulai ibadah kita, saat teduh dimulai. Hari ini kita memasuki minggu sengsara yang pertama, atau yang kita sebut minggu Estomihi, yang berarti jadilah bagiku. Sebagai pengantar minggu sengsara pertama ini, firman Tuhan berkata dari Mazmur 31 ayat 3b, "Jadilah bagiku gunung batu tempat perlindungan, kubu pertahanan untuk menyelamatkan aku." Jemaat diundang bangkit berdiri. Kita akan menyambut firman Tuhan dengan bernyanyi bersama dari PKJ 126 bait pertama dan kedua.
Ibadah Minggu Sengsara pertama memperingati kesengsaraan Tuhan kita Yesus Kristus ini berlangsung di dalam nama Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Berkat damai sejahtera-Mu ya Allah, turun melimpah menyertai anak-anak-Mu yang beribadah saat ini. Dan beserta Engkau juga. Amin. Jemaat dipersilakan duduk. Nas pembimbing bagi kita di Minggu Sengsara pertama ini diambil dari 2 Korintus 6 ayat 3 dan 4 sebagai berikut. Dalam hal apapun kami tidak memberi sebab orang tersandung, supaya pelayanan kami jangan sampai dicela. Sebaliknya, dalam segala hal kami menunjukkan bahwa kami adalah pelayan Allah, yaitu dalam menahan dengan penuh kesabaran dalam penderitaan, kesesakan, dan kesukaran. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, marilah kita merendahkan diri di hadapan Allah dan mengakui dosa serta memohon pengampunan kepada Allah. Mari kita mengaku dosa secara pribadi. Ya Allah Maha Pemurah, bukalah hati kami sehingga kami dapat mengaku dosa kepadamu.
Ialah Bapa yang penuh dengan kasih setia. Dalam kerendahan hati, kami datang dan mengaku bahwa kami telah dipanggil untuk hidup sebagai satu persekutuan, sebagai kawan sekerjamu. Tetapi kesadaran kami sempit tentang hal itu. Kami kerap kurang memberi diri dan tidak mau berkorban untuk melayanimu. Ampunilah dosa kami dan mampukan kami untuk menjadi murid Kristus yang hidup dalam kasih dan giat untuk melayanimu. Amin. Jemaat Tuhan yang bisa berdiri, mari kita berdiri. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ketahuilah bahwa rahmat Allah dari selama-lamanya sampai selama-lamanya berlaku atas orang-orang yang takut akan Dia. Sebagaimana yang disaksikan oleh firman Tuhan seperti yang tertulis dalam Mazmur 103 ayat 8 sampai 10, demikian sabda Tuhan. Tuhan adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Tidak selalu Ia menuntut dan tidak untuk selama-lamanya Ia mendendam. Tidak dilakukannya kepada kita setimpal dengan dosa kita, dan tidak dibalasnya kepada kita setimpal dengan kesalahan kita. Berdasarkan anugerah Allah yang luar biasa ini, selaku hamba Tuhan Yesus, saya memberitakan kepada saudara bahwa setiap orang yang mengaku dosanya dengan tulus kepada Allah dan bertobat, maka pengampunan dosa tersedia baginya. Amin. Sebagai umat yang telah diampuni Allah melalui karya Tuhan Yesus, mari kita mendengar petunjuk hidup baru yang diambil dari Roma 12 ayat 12. Bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Amin. Sebagai jemaat Tuhan Yesus Kristus dalam suatu persekutuan dengan segala abad dan tempat, marilah kita bersama-sama mengakui pengakuan iman kita yang am dan rasuli. Kita berkata, Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa,
kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita nyatakan kesiapan hati kita untuk menerima firman Tuhan. Kita naikkan pujian PKJ 255, firman-Mu ku pegang selalu. Mari kita berdoa, mohon bimbingan Roh Kudus. Kita berdoa. Terpujilah Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus, ketiga yang esa, Allah yang senantiasa setia menyertai kehidupan kami, dan yang kami percaya menuntun kami semua boleh ada di tempat ini untuk kami datang memuji, memuliakan nama Tuhan dan mendengarkan sabda Tuhan. Bapa, kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Terangilah hati batin kami dengan kuasa Roh-Mu yang kudus, agar ketika kami mendengar firman, kami mendengar dengan baik, memahami apa yang Tuhan kehendaki, dan terlebih Roh Kudus memampukan kami melakukan firman ini dalam kehidupan kami. Berbicaralah kepada kami ya Bapa, kami siap mendengarkan sabda-Mu. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, firman yang hidup, Tuhan menyertai saudara. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, dalam perayaan Minggu Sengsara yang pertama, kita akan merenungkan firman Tuhan yang didasarkan pada bacaan hari ini 2 Korintus pasal yang ke-6 ayat 1 sampai dengan yang ke-10. 2 Korintus 6 ayat 1 sampai 10. Kalau kita sudah menemukan bagian firman Tuhan ini, mari yang bisa berdiri saya ajak berdiri. Sebagai tanda kesiapan kita menerima firman, saya akan bacakan ayat ganjil dan Bapak Ibu Jemaat membacakan ayat yang genap. 2 Korintus pasal 6 ayat 1 sampai 10 di bawah judul perikop Paulus dalam pelayanannya. Demikian firman Tuhan. Sebagai teman-teman sekerja, kami menasihatkan kamu supaya kamu jangan membuat menjadi sia-sia kasih karunia Allah yang telah kamu terima. Sebab Allah berfirman, pada waktu aku berkenan, aku akan mendengarkan engkau, dan pada hari aku menyelamatkan, aku akan menolong engkau. Sesungguhnya waktu ini adalah waktu perkenanan itu. Sesungguhnya hari ini adalah hari penyelamatan itu. Dalam hal apapun kami tidak memberi sebab orang tersandung, supaya pelayanan kami jangan sampai dicela. Sebaliknya dalam segala hal kami menunjukkan bahwa kami adalah pelayan Allah, yaitu dalam menahan dengan penuh kesabaran, dalam penderitaan, kesesatan, dan kesukaran, dalam menanggung dera, dalam penjara dan kerusuhan, dalam berjerih payah, dalam berjaga-jaga dan berpuasa, dalam kemurnian hati, pengetahuan, kesabaran, dan kemurahan hati, dalam Roh Kudus dan kasih yang tidak benar, dalam pemberitaan kebenaran dan kekuasaan Allah, dengan menggunakan senjata-senjata keadilan untuk menyerang ataupun untuk membela, ketika dihormati dan ketika dihina, ketika diumpat atau ketika dipuji, ketika dianggap sebagai penipu namun dipercayai, sebagai orang yang tidak dikenal namun terkenal, sebagai orang yang nyaris mati dan sungguh kami hidup, sebagai orang yang dihajar namun tidak mati, sebagai orang bersukacita namun senantiasa bersukacita, sebagai orang miskin namun memperkaya banyak orang, sebagai orang yang tak memiliki sekalipun kami memiliki segala sesuatu. Demikianlah firman Tuhan. Terpujilah Tuhan Yesus Kristus.
Hendaklah firman Tuhan diam dengan segala kekayaannya, serta menetap di antara kamu, dan ucaplah syukur kepada Allah. Hosiana. Hosiana, Hosiana, Hosiana. Saya persilakan jemaat duduk kembali. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Ya. Dengan penyalaan lilin, satu lilin di depan yang berwarna ungu, berarti kita sudah diingatkan bahwa hari ini kita memasuki Minggu Sengsara yang pertama. Nanti ada 7 minggu sengsara, di mana masa-masa ini Bapak Ibu dan saya diajak untuk merenungkan, mengingat kembali peristiwa pengorbanan dan penderitaan Yesus yang menyelamatkan kita. Dan kita tidak hanya mengenang apa yang dialami oleh Yesus, tapi melalui setiap pemberitaan firman kita juga diingatkan untuk tahu apa yang harus kita lakukan sebagai seorang murid Kristus, dengan bagaimana kita meneladani penderitaan pengorbanan Kristus yang menyelamatkan kehidupan dunia ini. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, dalam ibadah Minggu Sengsara yang pertama ini, kita akan merenungkan firman Tuhan dengan tema konsekuensi penderitaan dalam integritas pelayanan. Agak repot-repotlah bahasa ini ya, tapi kira-kira tema itu mau bilang begini, yang namanya pelayanan itu konsekuensinya selalu menderita. Tidak ada pelayanan yang dilakukan tanpa pengorbanan yang menghasilkan penderitaan. Jadi penderitaan itu konsekuensi dari sebuah pelayanan. Tapi pertanyaannya gitu ya, pelayanan yang seperti apa nih yang bisa membuat kita menderita? Apakah pelayanan yang dimaksud hanya dibatasi oleh tembok-tembok gereja ini? Ataukah pelayanan yang bicara tentang semua area hidup kita, di mana segala sesuatu kita lakukan untuk Tuhan? Untuk menjawab hal ini saya ajak kita buka Kolose 3 ayat 23. Kolose pasal yang ketiga ayat 23, firman Tuhan berkata demikian. Saya tunggu Bapak Ibu dapat, kita baca sama-sama. Kolose pasal 3 ayat 23, kalau sudah dapat kita baca bersama, demikian firman Tuhan. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu, seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Ayat ini memberikan dasar bagi kita bahwa yang namanya pelayanan pekerjaan Tuhan itu tidak hanya dibatasi oleh tembok gereja, tapi semua yang kita kerjakan. Tadi kan dikatakan apapun juga yang kamu perbuat. Berarti apapun yang kamu perbuat, waktu di gereja, waktu di rumah, waktu di tempat kerja, di tempat usaha, di pasar, dimanapun, perbuatlah itu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Saya ingat khotbah tanggal 1 Januari, bahkan beberapa minggu setelah itu, penjelasan tentang pekabaran Injil yang menjadi tema kita penginjilan untuk 5 tahun yang akan datang. Saya sampaikan bahwa ladang misi kita itu jangan kita lihat tempat-tempat yang masih terpencil, yang jauh dari Injil. Tapi ladang misi kita itu ada 3 area. Yang pertama, tempat pertama yang menjadi ladang misi kita, di mana tugas kita adalah memberitakan tentang siapa Kristus yang hidup dan bangkit dan punya kuasa. Tempat itu adalah keluarga. Setuju Bapak Ibu ya? Ladang misi kita pertama adalah keluarga. Tempat yang kedua, gereja. Berarti bicara tentang penginjilan yang dilakukan oleh gereja. Ya. Di mana kita ada dalam lingkup pelayanan kita di tengah-tengah gereja, itu ladang misi kita. Karena ada juga orang dalam gereja belum berjumpa dengan Kristus yang menyelamatkan. Masih terikat dengan hal-hal yang lama.
Dan tempat yang ketiga yang menjadi ladang misi kita itu adalah masyarakat di mana kita ada. Berarti di tempat kita bekerja, di sekolah di mana kita menimba ilmu pendidikan, di tempat usaha kita, di mall, di pasar, itu ladang misi kita. Apa maksudnya ladang misi? Di tempat itulah Bapak, Ibu dan saya berfungsi sebagai orang-orang yang memberitakan Injil Allah kepada orang lain. Saya pernah cerita itu ya. Di pasar orang pikir ini bukan ladang misi. Di pasar orang Kristen sembarangan menjalankan hidup. Nawar turun sampai di bawah, udah nawar kasar lagi. Udah kasar jutek lagi. Gitu ya. Tapi di sini nggak ada. Amin. Kok nggak diaminkan? Ya. Di pasar pun ladang misi kita. Tempat di mana kita memberitahukan tentang siapa Kristus. Dengan kata lain, kalau kita bicara tempat kita melayani adalah keluarga, maka berfungsilah benar dalam hidup keluarga kita. Kalau suami katakan ladang misiku adalah keluargaku, beritakan firman Allah untuk istri dan anak-anak. Dan saya sangat yakin, seorang pria suami yang mengasihi Tuhan, dia pasti mengasihi istri dan anak-anak. Amin bapak-bapak. 1, 2, 3. Wih kencang. Yang yes ini benar-benar pakai keluarga ladang misi ya. Kalau kita katakan ladang misi kita keluarga, ibu-ibu juga berfungsi sama. Jadikan keluarga saya itu tempat di mana saya beritakan firman. Berarti bukan tiap hari pegang Alkitab, duduk semua mama mau khotbah. Enggak ya? Tapi bagaimana perkataan kita membangun seisi keluarga kita, bukan meruntuhkan. Benar-benar suami mau pergi kerja, Tuhan berkati. Bukan pulang jam berapa gitu ya. Enggak, Tuhan berkati. Anak-anak pergi, Tuhan berkati kalian. Dan kita ketika di rumah kita bentengi mereka dengan doa. Saudara, dimanapun kita ada itu ladang misi kita. Maka di gereja pun sama. Gereja adalah ladang misi. Malah terkadang di gereja menjadi tempat di mana tidak ada pergerakan itu. Karena kita anggap ya sudahlah di gereja orang semua sudah tahu firman. Padahal di gereja bisa menjadi tempat di mana segala kekacauan, spirit kegelapan bisa bergerak untuk menghancurkan kita. Melalui hal-hal sederhana. Melalui berita A bisa jadi C, bisa jadi Z. Maka tempat ini adalah ladang misi. Di mana percakapan kita adalah bagaimana kita saling membangun satu dengan yang lain. Bukan berarti ada orang baru datang gitu kan, udah lama gak kelihatan, tumben. Dari mana aja gitu ya. Lah besok orangnya gak datang gereja lagi. Udah sakit hati. Kenapa gak gereja? Sakit hati. Itu kata tumben itu bikin banyak jemaat sakit hati loh. Maka kita hapus kata tumben itu. Gitu ya. Pakai untuk waktu yang tepat. Tempat ini adalah ladang misi kita. Nah Bapak Ibu Saudara, kalau kita mengasihi Tuhan, maka kita juga pasti mengasihi orang lain. Hari ini kita belajar dari hidup seorang Rasul Paulus. Dia benar-benar menjadikan tempat di mana dia injak itu ladang misinya. Paulus adalah pribadi seorang rasul yang hampir sebagian besar berita dalam perjanjian baru itu datang dari buah tangannya. Surat-surat yang dia tujukan kepada jemaat-jemaat. Pergerakan penginjilan yang begitu bergerak luar biasa di abad pertama karena seorang Rasul Paulus. Bukan berarti Paulus doang ya, ada Petrus, ada Yohanes, Barnabas, Silas, orang-orang yang begitu luar biasa memberitakan Injil. Kita kenal Paulus yang dalam nama Yahudinya yaitu Saulus. Ini saya sekaligus luruskan Bapak Ibu karena kemarin kita bahas ini juga di sekolah minggu. Jadi nama Saulus itu bukan nama kejamnya Paulus. Saulus itu nama Yahudinya yang diberikan oleh orang tuanya. Jadi dia lahir dengan nama Saulus. Paulus adalah nama dalam kebangsaan Romawinya. Karena kita tahu Paulus itu orang Romawi ya. Dia terima kebangsaan orang Yahudi tapi menerima kebangsaan warga negara Romawi. Jadi kenapa harus berubah menjadi Paulus? Kenapa bukan berubah? Kenapa dia pakai nama Paulus? Karena kita tahu Paulus ini adalah rasul orang-orang non-Yahudi, orang-orang Romawi kuno.
Kalau dia pakai nama Saulus, orang-orang akan batasi diri, nih orang Yahudi nih. Dan kita tahu ya, orang Yahudi itu tidak bergaul dengan orang-orang non-Yahudi atau orang Yunani. Mereka benci, karena bagi mereka kalau bergaul dengan orang non-Yahudi itu najis. Kalau dia pakai nama Saulus, kemungkinan besar dia tidak akan bisa dengan leluasa memberitakan Injil. Makanya dia pakai, baca Kisah Para Rasul 13. Waktu dia berada di Pulau Patmos berjumpa dengan Sergius Paulus, gubernur di pulau itu, maka di situ ditulis Saulus atau yang disebut Paulus. Nama Romawinya ini dia pakai sampai akhir pelayanannya, karena memang dia beritakan Injil kepada orang-orang Romawi. Jadi waktu mereka dengar nama Paulus, mereka nggak takut, gitu loh. Ya Bapak Ibu ya, itulah seorang Paulus. Itu yang namanya kontekstualisasi. Dia menyesuaikan diri dengan orang-orang di mana dia akan memberitakan firman. Apa yang terjadi dengan seorang Paulus? Hal yang menarik adalah komitmen dia melayani Tuhan. Komitmen dia untuk melakukan pekerjaan Tuhan, dan di dalamnya ada banyak penderitaan. Kalau dibandingkan dengan hidupnya sebelum dia memberitakan firman, sebagai seorang Saulus hidupnya top markotop. Kenapa? Dikenal banyak orang. Yahudi tulen, seorang Yahudi yang benar-benar pegang terhadap Taurat. Pengikutnya banyak, disegan, dihormati. Makanya lihat, salah satu tanda bahwa Saulus dihormati adalah waktu Stefanus dibunuh di hadapan mahkamah besar semua, Saulus hadir. Berarti dia orang yang penting. Tapi apa yang terjadi? Sebelumnya Paulus adalah orang yang begitu dihormati dalam kehidupan seorang Yahudi. Tapi akhirnya dia boleh berkata dalam Filipi 3 ayat 8, saya baca untuk kita, dia katakan begini. Malahan segala sesuatu ku anggap rugi. Segala sesuatu itu semua yang dia punya sebagai seorang Yahudi. Ku anggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku lebih mulia dari semuanya. Oleh karena dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah supaya aku memperoleh Kristus. Apa arti perkataan ini Bapak Ibu Saudara? Paulus mau bilang begini, ukuran pelayanan Paulus itu bukan kesuksesan yang terlihat hebat oleh banyak orang. Tapi ukuran pelayanan Paulus adalah pengorbanan yang mendatangkan penderitaan. Dan dia bertahan untuk itu. Perhatikan ayat-ayat yang kita baca tadi Bapak Ibu Saudara. Ya. Beberapa ayat secara khusus mulai dari ayat 4 dia menuliskan pengalamannya yang menjadi ukuran pelayanannya. Dikatakan mulai dari ayat 4 perikop pembacaan kita tadi. Sebaliknya dalam segala hal kami menunjukkan bahwa kami adalah pelayan Allah, yaitu menahan dengan penuh kesabaran dalam penderitaan, apalagi kesesakan, kesukaran. Dia katakan menanggung dera, ada dalam penjara, mengalami kerusuhan, berjerih payah. Ayat yang ke-8, ketika dihormati dan ketika dihina, dia dihina, dia diumpat, dipuji tapi juga dianggap penipu namun dipercaya. Jadi Paulus tuh pernah dianggap sebagai seorang penipu. Gak enak lah ya, memberitakan firman tapi dianggap penipu. Itu sama dengan kisah waktu Yesus dan dia melepaskan orang yang terikat dari kegelapan. Lalu orang-orang bilang gini, dia melepaskan itu dengan kuasa Beelzebul. Ya, gak enak banget itu, gak disalah mengerti oleh orang lain. Kemudian ayat 9, tidak dikenal, nyaris mati, dihajar. Ayat 10, berduka cita, jadi orang miskin, jadi orang tak bermilik. Bapak Ibu, kalau hal-hal seperti ini dalam ukuran orang dunia, siapa yang bisa bertahan? Melayani pekerjaan Tuhan, memberitakan tentang siapa Kristus yang dulu dibenci, tapi harus menderita. Tidak semua orang bisa bertahan pada bagian ini. Inilah hari ini kita belajar. Melayani konsekuensinya adalah siap berkorban dan menderita.
Paulus alami itu. Tidak sedikit orang yang mau, kalau saya melayani kalau bisa, ya. Orang ngerti, saya diterima. Percakapan-percakapan kami hamba Tuhan kalau ketemu itu, wah kalau Depok 1 mah enak, orangnya baik-baik semua, gitu ya. Jadi gembala di Depok 1 enak, majelisnya baik-baik semua. Ya, banyak orang tua yang sayang sama kita. Ini saya lagi bilang benar loh ini ya. Bapak Ibu ya. Ya. Jemaatnya masih terlambat sih kalau datang gereja gitu ya. Masih ada gitu. Kayak tadi saya liatin satu persatu sampai duduk di tempatnya. Gitu ya. Harapan saya minggu depan kita nggak telat ya Bapak Ibu ya. Karena itu cukup mengganggu yang sudah hadir. Banyak percakapan, jadi maunya kita tuh kalau kita masuk ke satu jemaat, kalau bisa kita diterima, nggak ada masalah, itu ya. Kalau bisa semuanya smooth berjalan dengan baik, lalu kita bilang, oh itu hamba Tuhan yang sukses. Bisa saja ukurannya itu. Tapi gejolak di dalamnya itu bergerak, berguling-guling bagaikan bola salju. Kita lupa bahwa melayani itu konsekuensinya apa Bapak Ibu? Menderita. Bapak Ibu nggak tanya saya menderita apa enggak? Ya, oh nggak ada yang berani nanya ya. Nantilah kita selesaikan ya. Menderita apa enggak? Ada masanya. Menderita untuk sesuatu yang datang dari dalam dan apa yang datang dari luar. Tidak semua orang mau itu. Semua orang mau enak, makanya tidak salah kalau ada yang bilang tidak apa ya. Maksudnya bahasa-bahasa bahwa ikut Tuhan tuh enak. Jadi pelayan Tuhan enak, hari Minggu tinggal naik mimbar khotbah. Ada bagian-bagian yang harus kita korbankan dan kita menderita. Tapi apakah cuma bicara pelayan Tuhan dalam jabatan gerejawi? Ingat Kolose 3:23. Maka hari ini saya ingin ajak kita untuk lihat pelayanan yang mengandung pengorbanan dan penderitaan itu terjadi dalam semua area hidup kita. Maka hari ini kalau kita evaluasi satu persatu, kita lihat benar enggak kita siap menderita di ladang misi kita? Ya, benar enggak saya mau berkorban? Dan tidak ada pelayanan tanpa pengorbanan dan tanpa penderitaan. Ya, tidak ada kemuliaan tanpa salib. Kita nggak mungkin terima kemuliaan tanpa kita percaya dan mengalami kemenangan dari salib Kristus itu. Maka kalau kita coba refleksi dalam hidup kita Bapak Ibu Saudara, kita mulai dari keluarga. Keluarga adalah tempat di mana kasih karunia Allah dinyatakan. Amin. Kenapa saya bilang begitu? Bapak Ibu waktu mau menikah itu kan sukacitanya luar biasa ya. Saya nggak ada lihat tuh pengantin yang mulai dari awal sampai akhir nangis menyesal dia sedang berdiri di atas altar pernikahan, itu nggak ada. Gitu ya. Semua pasti cantik, ganteng, sukacita. Kenapa? Karena akan berkata, aku terima engkau. Dalam suka dan, bukan dalam suka saja ya. Dalam suka dan duka, senang ataupun susah. Aku tidak akan meninggalkan engkau. Aku akan hidup dalam kekudusan sebagaimana yang wajib dibuat oleh seorang istri yang takut akan Tuhan. Ini sekaligus saya ingat-ingat nih janji pernikahan itu ya. Lalu setelah kita ucapkan itu kita menerima berkat Tuhan. Keluarga adalah tempat di mana kasih karunia Allah dinyatakan. Keluarga adalah tempat di mana semua orang yang ada di dalamnya seharusnya mengalami sukacita sorgawi di dunia ini. Tapi pertanyaannya, kita selalu demikian? Tidak juga kan Bapak Ibu? Banyak hal kita alami dalam keluarga. Banyak orang yang berkata, ya saya gak tahan lagi Bu, kayaknya saya harus pulang dulu ke rumah orang tua. Kayak lagu Betaria Sonata aja gitu ya. Pulangkan saja aku ke rumah ayahku dan ibuku gitu ya. Kayaknya saya gak tahan lagi Bu, urus suami yang model begini. Kami pisah saja. Saya gak tahan lagi anak-anak yang seperti ini, keluar saja dari rumah. Terkadang bukan karena tidak selesai masalah itu, tapi belum ada orang yang mau berkorban dan menderita.
Ketika kita mengalami persoalan dalam kehidupan kita, pernahkah kita berkata, Tuhan, mampukan saya untuk siap berkorban dan mau menderita demi pemulihan dalam hidup keluargaku. Lalu kita berlutut datang sama Tuhan. Kalau kita sebagai istri kecewa dengan tindakan suami, kelakuan suami yang gak berubah-berubah, suruh berdoa aja susah. Datang pada Tuhan, Tuhan, aku serahkan keluargaku. Butuh pengorbanan. Mungkin kita menderita. Kita bilang, Tuhan, saya sudah berdoa dari pernikahan usia 5 tahun sampai usia sekian. Suami gak berubah-berubah. Saya harus bagaimana Tuhan? Tinggalkan dia? Atau saya tetap bertahan dalam mengorbankan diri, berdoa dan menyerahkan pada Tuhan. Sebaliknya juga demikian. Dalam kehidupan kita sebagai seorang suami. Mungkin kita hadapi istri yang kayaknya kalau saya masuk rumah gak perlu putar lagu aja sepanjang jalan. Itu ya, maksudnya terus bicara gitu ya. Mungkin kita katakan, Tuhan, saya gak sanggup lagi. Tapi bicara hari ini, pelayanan konsekuensinya menderita. Berarti harus ada yang kita korbankan. Apa yang kita korbankan? Ego kita. Untuk kita boleh datang dan berkata, mari kita berdoa, kita selesaikan persoalan ini. Orang tua dan anak, terkadang kenapa susah untuk kembali ada dalam posisi semula, saling menghargai, menghormati? Karena kita gak mau berkorban, karena kita tidak mau menderita. Pernahkah Bapak Ibu ketika ada persoalan dengan anak-anak, panggil anaknya, lalu katakan, mama atau papa gak mau ngomong apapun, hanya mau mendoakan kamu. Itu butuh pengorbanan. Mungkin anaknya bilang begini, tumben. Bisa jadi kan begitu Bapak Ibu ya. Tumben nih berdoa. Tapi saya mau bilang, seorang anak dia cuma butuh satu. Dia dibawa kepada Tuhan. Dia mau terima atau tidak, selama kita bawa dia kepada Tuhan, kita punya otoritas itu. Tuhan mendengar setiap seru doa kita. Dalam kehidupan kebersamaan kita dalam keluarga Allah, dalam gereja, saya juga mau katakan Bapak Ibu Saudara, gereja adalah tempat di mana kasih karunia Allah dinyatakan. Amin. GKO Depok 1 adalah tempat di mana kasih karunia Allah dinyatakan. Maka mari kita hidup saling satu dengan yang lain. Mau berkorban, mau menderita demi orang lain. Saudara kita di dalam gereja ini mengalami pemulihan. Bukan ketika kita dengar terus kita, waduh orang itu begini A, B, C, D. Tanpa kita melihat bagaimana dia berjuang melawan segala sesuatu yang dihadapi dalam hidupnya. Tidak sedikit Bapak Ibu ada jemaat yang kecewa sama hamba Tuhan, sama para pelayan. Lalu bilang begini, mendingan kita gereja lain saja. GKO Depok 1 tuh pendetanya jutek. Contoh misalnya, saya kan enggak jutek Bapak Ibu ya. Kok ketawa? Kayaknya ketawanya ngir ya, gitu ya. Baik hati dalam Tuhan tentunya ya, jadi nggak boleh sombong rohani. Kita pindah aja, majelisnya tidak perhatikan jemaat. Ada banyak hal yang mungkin bisa membuat kita kecewa. Atau sebaliknya pelayan dengan jemaat, jemaat dengan jemaat. Tapi mari hari ini firman Tuhan katakan, ini ladang misi. Kalau kita melakukan sesuatu bagi Tuhan dalam gereja ini, maka siaplah berkorban, siaplah menderita. Kita mungkin disalah mengerti orang. Kita mungkin tidak disukai karena kita beritakan kebenaran. Tapi selama itu datang daripada Tuhan, pemulihan itu pasti terjadi. Nah Bapak Ibu Saudara, pengorbanan dan penderitaan adalah konsekuensi dari sebuah pelayanan yang berintegritas. Musa, Yeremia, ini orang-orang yang pernah pengen lari dari pelayanan. Mereka bilang begini, Tuhan kayaknya saya gak bisa, saya gak sanggup. Tapi lihat loh, begitu mereka menerima pengurapan Tuhan, mereka menerima peneguhan Tuhan, mereka siap untuk berkata, Tuhan saya minta kekuatan Tuhan. Bayangkan Bapak Ibu urus bangsa tegar tengkuk. Tapi mereka berhasil, pantang menyerah. Mereka berhasil seperti Rasul Paulus
membawa umat mengalami kasih karunia Tuhan. Kalau Bapak Ibu tanya, saya pernah ada di situ enggak? Pernah. Saya pernah ingin, saya sampaikan ke suami saya waktu kami menghadapi persoalan di dalam jemaat. Gak usah tanya jemaat mana ya, yang pasti bukan di Depok 1. Waktu kami alami persoalan, saya bilang kayaknya saya gak sanggup lagi. Mungkin Tuhan Allah aja yang turun urus jemaat ini. Itu perkataan sangat kasar. Lalu saya bilang sama suami saya, telepon ketua sinode, saya mau lepas gantung toga, saya mau selesai, saya tidak sanggup. Karena ditolak, dihina. Saya usia 25 tahun saya jadi pendeta dan dianggap ini anak baru yang duduk sekarang urus kita ini. Itu pernah saya lakukan. Sampai satu ketika Tuhan izinkan saya masuk satu fase kehidupan di mana Tuhan bilang, itu kesombonganmu yang harus dipatahkan. Dan Tuhan lakukan itu Bapak Ibu Saudara. Saya harus menghadapi penolakan dan saya berhadapan dengan orang-orang yang menolak. Dan hati saya cuma berkata, ini umat Tuhan. Saya terima mereka. Walaupun itu saya pernah katakannya, apa ini kamu belum lahir pun saya sudah melayani. Jangan sok urus gereja ini. Saya bilang gak apa-apa. Dalam hati kalau melayani dari sebelum saya lahir, hasilnya pasti enggak begini, tapi sudahlah. Kira-kira begitu. Saya juga pernah ada di situ. Tapi hari ini saya mau katakan buat Bapak Ibu Saudara. Hanya Tuhan yang berikan kekuatan kita berjuang di ladang misi yang Tuhan berikan bagi kita. Maka hari ini mari belajar dari seorang Paulus. Dia tidak pernah menyerah sampai akhir hidupnya. Dan satu contoh teladan yang tidak bisa kita hindari. Gak bisa jauh dari cara berpikir kita. Dialah Yesus Kristus yang kita rayakan minggu kesengsaraannya ini. Yesus adalah pribadi yang melakukan pelayanan dengan pengorbanan dan penderitaan. Maka kalau kita ada dalam situasi menderita dan harus berkorban, lihatlah Yesus. Responnya, tindakannya, reaksinya, teladanilah. Kita akan merdeka dari setiap penderitaan itu. Doa saya, keluarga, gereja, masyarakat, ladang misi Bapak Ibu akan menang bersama dengan kuasa Tuhan. Amin. Kita berdoa. Bapa yang baik, ajarkanlah kami untuk tetap setia dan taat. Kami tetap tegar meskipun kami harus didera, disalah mengerti, ditolak. Kami harus mengalami hal-hal yang tidak menyenangkan batin kami. Tapi ketika itu kami lakukan, untuk kemuliaan Tuhan dinyatakan, mampukan kami bertahan. Mulai dari kehidupan keluarga kami, gereja Tuhan, bahkan sampai di tengah masyarakat di mana Tuhan mengutus kami. Tolong kami Tuhan, agar kebenaran firman hari ini kami belajar dari Rasul Paulus dan pribadi Yesus, untuk bagaimana kami bertahan di dalam pencobaan dan penderitaan di tengah integritas pelayanan yang Tuhan percayakan kepada kami. Meteraikan firman ini dalam hati kami Bapa, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Kita aminkan firman Tuhan, kita naikkan pujian PKJ 232 bait 1 dan 2.
Jemaat Tuhan, mari kita satukan hati dan kita menaikkan beberapa pokok pergumulan kita di dalam doa syafaat pagi ini. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, Allah di dalam Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, dan Roh Kudus yang kami imani senantiasa menyertai kehidupan kami. Kami bersyukur untuk pagi ini kami boleh berjumpa bersama di dalam kasih Tuhan sebagai keluarga Allah yang hidup di dalam kasih, damai sejahtera, dan kami percaya ada berkat Allah yang tercurah di atas komunitas yang hidup saling satu dengan yang lain. Kami berdoa pagi hari ini Tuhan, bersyukur atas segala kemurahan Tuhan, dan kami hendak menaikkan beberapa pergumulan kami kepada Tuhan. Berdoa secara khusus bagi gerejamu di tempat ini, GKU Jemaat Depok 1. Tuhan, kami percaya Engkau kepala gereja ini ya Tuhan. Ketika Engkau menyatakan agendamu terjadi, ajarkan kami para pelayan-Mu bahkan jemaat Tuhan untuk setia dan taat melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Hanya agenda-Mu yang dikerjakan di dalam seluruh keberadaan hidup kami sebagai umat Tuhan. Maka hari ini Tuhan kami mau berdoa bagi keluarga-keluarga yang ada dalam jemaat-Mu di tempat ini. Hari ini kami mendoakan 10 keluarga yang tergabung dalam GKU Jemaat GKU Depok 1. Tuhan berkati keluarga Bapak Edi Kristianto, keluarga Bapak Wilfred Jos Lumenta, keluarga Bapak Penatua Agung Budi Kaprikorniawan, keluarga Ibu Maria Huta Barat, keluarga Bapak Penatua Hani Abraham Watimena, keluarga Bapak Hari Widi Gunawan, keluarga Ibu Widi Handarwati Harjono, keluarga Bapak Marances Manulang, keluarga Bapak Eli Robinson Situmorang, dan keluarga Bapak Joni Tiwo. Tuhan memberkati ke-10 jemaat yang kami boleh sebutkan nama mereka di pagi hari ini. Apapun yang digumuli oleh keluarga-keluarga ini ya Tuhan, Engkau mendengar, Engkau menjawab setiap pergumulan. Mereka bergumul dengan kehidupan, perekonomian keluarga, usaha keluarga, pekerjaan keluarga, bahkan juga masa depan anak-anak. Biarlah Tuhan semua yang dibawa di dalam setiap mezbah yang dibangun, Tuhan mendengar, Tuhan menjawab. Dan jadikan keluarga-keluarga ini sebagai keluarga di mana ada basis pendidikan iman terjadi. Firman Allah diberitakan dan anak-anak bertumbuh di dalam pengenalan yang benar akan firman Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan bagi seluruh jemaat Tuhan dalam segala ketika mengikuti kegiatan-kegiatan gerejawi di tempat ini. Mari Tuhan biarlah kami mengalami pertumbuhan iman. Firman Allah yang diberitakan menolong kami untuk kami mengambil keputusan hidup benar di hadapan Tuhan. Setiap hal yang boleh kami kerjakan, biarlah untuk membawa kehidupan gerejamu di tempat ini, untuk mengalami kasih karuniamu. Sehingga sungguh Tuhan kami boleh hidup saling membangun, kami saling menguatkan, saling menopang satu dengan yang lain dalam pertumbuhan iman umatmu di tempat ini. Untuk itu kami berdoa ya Tuhan, juga bagi anak-anak Tuhan, anak-anak kami yang sedang mencari pekerjaan, Tuhan buka tingkap berkat-Mu bagi hidup mereka. Bahkan juga yang mencari pasangan hidup, Engkau berikan hikmat bagi mereka untuk memilih siapa yang akan bersama dengan mereka sampai akhir hidup dan diberkati oleh Tuhan. Kami juga berdoa bagi para keluarga yang mendambakan keturunan, Tuhan memberkati. Bahkan ibu-ibu yang sedang mengandung juga kandungan mereka, janin dalam kandungan diberkati oleh Tuhan. Sampai pada waktunya nanti anak akan dilahirkan dengan keadaan tanpa kekurangan satu apapun. Kami juga berdoa bagi para janda, para duda. Engkau menjadi pendamping bagi para janda dan duda. Dan Engkau sumber kekuatan bagi para lansia, orang tua lanjut usia kami. Biarlah Tuhan dalam segala aktivitas yang dilakukan perlindungan Tuhan terjadi bagi kehidupan para lansia. Bahkan kami doakan anak-anak yang telah meninggalkan Tuhan. Tolong mereka ya Bapa, kami tetap membawa mereka ke dalam tangan Tuhan. Satu ketika mereka akan berkata Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat mereka secara pribadi. Semuanya terjadi atas kehendak dan kuasa Tuhan. Kami berdoa juga ya Tuhan untuk rencana retreat keluarga jemaat Tuhan di tempat ini akan berlangsung tanggal 30 Juni sampai tanggal 1 Juli. Berkati ya Tuhan acara yang dipersiapkan oleh panitia. Jeri lelah panitia untuk pengumpulan dana. Bahkan juga setiap jemaat Tuhan yang akan ambil bagian di dalam acara retreat keluarga ini. Biarlah kami semua bersuka cita, mengalami sukacita yang daripada Tuhan melalui kegiatan ini. Dan kami boleh mempererat
kehidupan kebersamaan kami, keluarga Allah dalam jemaat Tuhan di tempat ini. Kami berdoa bagi jemaat yang saat ini mengalami kelemahan tubuh dan berada dalam proses pemulihan. Berdoa bagi Ibu Sumi Hartobing, Ibu Lemina Turnip Sihaloho, Ibu Yosina Mairuhu, Ibu Fransina Mairuhu, Ibu Novi Alex, Ibu Damaris Marpaung, Ibu Yuliana Mairuhu, Ibu Yohana Yuliati, Bapak Sugito, Bapak Hari Laisina, Bapak Teddy Sianturi, Bapak Peter Limbong, Bapak Philip G.R. Regar, Bapak Maruli Simamora, Bapak Sanjaya Sitepu dan Saudari Marta Laisina. Berkati ya Tuhan saudara-saudara kami yang lemah tubuhnya. Biarlah semua proses pengobatan dilakukan dengan kekuatan yang berasal daripada Tuhan. Dan biarlah dalam iman mereka meyakini sudah mengalami kesembuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Dan menjalani semua proses kehidupan dengan kekuatan dan sukacita di dalam Tuhan. Kami berdoa bagi jemaat yang berulang tahun di minggu ini. Berdoa untuk Filemon Adiel Talaen, Saudara Gustaf Anmama, Bapak Tommy Franciscus Rumengan, Heavenly Sira Pati, Esra Antika Ulintas Sinurat, Ibu Dece Erna Mantiri Sudarno, Saudari Sarah Febriana Harahap, Saudari Dr. Levi Febrian Simanjuntak, Ibu Dr. Maria Magdalena Purba, Ibu Yuwani dan Revaliana Talupun. Tuhan memberkati saudara-saudara kami yang berulang tahun di minggu ini. Biarlah dengan bertambah setahun usia mereka menyadari Tuhan masih beri kesempatan bagi mereka untuk melakukan pekerjaan Tuhan, melayani Tuhan dengan tetap setia, berjuang di tengah pengorbanan dan penderitaan yang harus dialami. Kami juga berdoa ya Tuhan, bagi satu suku terabaikan. Hari ini kami berdoa untuk suku Mandailing. Suku Mandailing yang berada di Kabupaten Tapanuli Selatan di Provinsi Sumatera Utara. Tuhan, orang Mandailing masih jauh dari pemberitaan tentang firman keselamatan di dalam Tuhan. Ketika mereka ada yang mengambil komitmen untuk percaya kepada Kristus, mereka harus dikeluarkan dari suku ini. Maka kami berdoa Tuhan, anak-anak-Mu dari suku Mandailing yang telah menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, berikan kekuatan bagi mereka ya Tuhan, agar mereka boleh tetap bertahan di dalam segala tekanan, pengorbanan dan penderitaan. Dan hidup mereka menjadi kesaksian, memberikan video yang baik tentang bagaimana Kristus menyertai hidup mereka sampai dengan waktu ini. Berdoa bagi para misionaris, semua orang yang diutus untuk memberitakan firman bagi orang-orang di suku Mandailing. Berkati ya Tuhan. Bahkan persaudaraan dengan suku Batak yang lain kami percaya sungguh ya Tuhan. Ada kasih Allah yang boleh mengalir. Ada video kebaikan Tuhan, kasih Tuhan yang diperlihatkan oleh orang-orang Kristen yang ada di sana. Sehingga mereka pun berjumpa dengan kasih yang berasal dari Tuhan. Terima kasih Bapak, kami tetap mendoakan bangsa dan negara kami. Pemerintah Kota Depok, pemerintah pusat, Tuhan berkati. Semua kebijakan yang diambil biarlah semata-mata untuk pemulihan bangsa dan negara ini. Terima kasih Tuhan, ini menjadi doa kami pagi hari ini. Ampuni kami Tuhan kalau kami masih melakukan dosa di hadapan Tuhan. Kami gampang putus asa, kami gampang kecewa, kami mudah sekali meninggalkan Tuhan karena tekanan, karena krisis, karena kami tidak sanggup menghadapi itu semua. Ampuni kami Tuhan. Dan biarlah firman hari ini meneguhkan kami untuk kami pergi berjuang di tempat di mana Tuhan mengutus kami, memberitakan siapa Kristus melalui perkataan, bahkan tingkah laku kehidupan kami. Inilah doa kami serahkan hanya di dalam satu nama Tuhan kami Yesus Kristus, Allah kami yang hidup, yang telah mengajarkan kami berdoa bersama demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang empunya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, marilah kita mengucap syukur kepada Tuhan dengan memberikan persembahan sambil mengingat pesan dalam Alkitab yang diambil dari Mazmur 54 ayat 8. Dengan rela hati aku akan mempersembahkan korban kepadamu, bersyukur sebab nama-Mu baik ya Tuhan. Sambil kantong persembahan diedarkan, kita bernyanyi dari PKJ 147 bait pertama dan kedua.
Mari kita mendoakan persembahan kita. Bapa di surga, pada ibadah hal ini ya Tuhan, kami memberikan persembahan ucapan syukur kami kepadamu ya Tuhan. Terimalah persembahan kami ya Tuhan, agar berkenan padamu ya Tuhan, untuk menjadi berkat dan memperluas pelayananmu di dunia ini dan di gereja ini ya Tuhan. Dalam nama anakmu Tuhan kami Yesus Kristus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Jemaat Tuhan, saya undang berdiri. Menjalani hidup sebagai orang percaya kepada Allah yang menyelamatkan berarti kita mesti melayani Dia dengan cara dan motivasi yang benar atau tanpa pamrih. Mari kita kembali ke tempat di mana Tuhan mengutus kita, dan mengakhiri ibadah ini kita naikkan pujian PKJ 182 bait 1 dan 2, dan bait 3, 4 kita nyanyikan setelah menerima berkat Tuhan. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Anugerah Allah dan kemuliaan-Nya kiranya menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Kiranya kasih karunia dari Allah Bapa, damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus, dan penyertaan Roh Kudus menyertai dan memberkati saudara-saudara, mulai dari saat ini terus kekal sampai selama-lamanya. Jemaat mengambil saat teduh.